Pesantren di Radio. Program ini terselenggara atas kerjasama Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama. Pesantren di Radio menyapa Anda sore hari ini pendengar. Kementerian Pesantren menjadi tema yang kami ulas pada sore hari ini, dan ini menjadi salah satu program prioritas Kementerian Agama. Pesantren dianggap memiliki kemandirian sumber daya ekonomi yang kuat dan berkelanjutan dalam menopang pendidikan, dakwah, bahkan hingga sosial budaya hingga ekonomi masyarakat, umat, dan juga warga secara luas. Namun apa saja tensi dan juga bentuk dari perhatian Kementerian Agama Republik Indonesia atas isu kemandirian pesantren? Kami saat ini sudah bersama dengan tenaga ahli Menteri Agama, ada Pak Hasanuddin Ali yang sudah tersambung bersama kami. Kami juga siarkan live ya di YouTube Radio El Sinta. Silakan Anda langsung bergabung bersama kami kalau Anda ingin tahu lebih dalam tentang bagaimana pesantren bisa mandiri sehingga Anda bisa yakin menitipkan putra-putri Anda di pondok pesantren ya. Nowadays ya, akhir-akhir ini pesantren bisa menjadi jawaban atas kerisauan masyarakat tentang bagaimana anak-anak bisa dididik. Saya sapa langsung Pak Hasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini mudah-mudahan kita berjalan dengan lancar ya audionya. Pak Hasan, ngomong soal kemandirian pesantren ini menjadi isu yang sangat menarik karena kita tahu ya pesantren terkenal sebagai lembaga pendidikan yang left behind, agak tertinggal lah ibaratnya. Namun apa sih yang bisa dijelaskan tentang visi kemandirian pesantren ini sebenarnya Pak? Ya, jadi kita melihat Mas Rofi, pesantren kan salah satu pendidikan tertua di Indonesia. Jadi pesantren ini ada bahkan sebelum Indonesia itu merdeka. Nah, sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia, maka Menteri Agama Gus Yakut ini menaruh perhatian besar terhadap pondok pesantren. Nah, selain itu pondok pesantren juga sudah memiliki undang-undang ya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, di mana di situ disebutkan bahwa fungsi pesantren itu ada 3, yaitu yang pertama pendidikan, yang kedua dakwah, dan yang ketiga adalah pemberdayaan masyarakat. Nah, kita ingin memastikan bahwa 3 fungsi pesantren ini itu berjalan dengan baik di masyarakat gitu. Maka ini membutuhkan sumber daya yang kuat agar 3 fungsi tadi itu bisa berjalan dengan baik. Sehingga program kemandirian pesantren yang digagas oleh Menteri Agama melalui Direktorat Pondok Pesantren di Kementerian Agama ini adalah kita ingin memastikan 3 fungsi tadi itu bisa berjalan dengan baik melalui dukungan ekonomi dan bisnis yang dijalankan oleh pondok pesantren. Itu Mas. Iya, 3 visinya kami lanjut saat lagi ya. Kami minta waktu sejenak. Sembari kami nanti undang juga pendengar untuk bisa bergabung bersama kami ya dalam program Pesantren di Radio. Sesaat lagi kami kembali bersama tenaga ahli Menteri Agama Republik Indonesia Pak Hasanuddin Ali. Pesantren di Radio. Program ini terselenggara atas kerjasama Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama. Anda masih ragu menabung di bank? Tenang, tabungan Anda di bank dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Sebuah lembaga yang didirikan oleh pemerintah untuk menjamin tabungan nasabah di bank. Semua bank di Indonesia merupakan peserta program penjaminan LPS, sehingga bila ada bank yang ditutup atau bangkrut, tabungan nasabah pada bank tersebut akan dijamin oleh LPS. Tabungan Anda dijamin hingga 2 miliar rupiah per nasabah per bank dengan syarat 3T. 1. Tercatat pada pembukuan bank. 2. Tingkat bunga yang diterima tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS. Dan 3. Tidak menyebabkan bank menjadi bank gagal. Untuk memastikan tabungan Anda dijamin LPS, kunjungi www.lps.go.id dan lakukan simulasinya melalui aplikasi kalkulator 3T LPS. LPS, sahabat nasabah Indonesia.
Elsinta Peduli Ramadan. Di bulan yang penuh rahmat ini, di bulan terbaik yang terdapat satu hari yang bernilai 1000 bulan, mari berbagi dengan mereka. Terima kasih kepada pendengar Radio Elsinta. Bantuannya sangat berguna bagi saya. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya Radio Pendengar Elsinta. Nek, diterima ya, Nek. Terima kasih, dipedulikan, diperhatikan, disayang, dikasih sembako. Kebahagiaan mereka adalah kebahagiaan kita. Terlebih di bulan yang penuh berkah ini, kebaikan kita dilipat gandakannya. Cita-citanya apa nih, Tika? Cita-cita pengen jadi dokter. Alhamdulillah. Kenapa mau jadi dokter nih? Karena aku pengen ngangkat derajat kedua orang tua. Amin. Semoga tercapai cita-citanya nih, Vika ya. Iya. Vika, dari pendengar Radio Elsinta ada mukena, dan untuk teman laki-laki ada baju koko dan sarung. Terima kasih untuk bingkisan dari pendengar Radio Elsinta. Semoga bermanfaat untuk saya dan juga teman-teman semua. Amin. Amin. Elsinta Peduli Ramadan, mari kita berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Salurkan donasi Anda ke rekening Elsinta Peduli Kemanusiaan, BCA 19823004494, BSI 8282890003. Bantuan Anda sangat bermanfaat untuk mereka dan bekal akhirat kita kelak. Pesantren di Radio. Program ini terselenggara atas kerjasama Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama. Kami kembali dalam program Pesantren di Radio, pendengar. Visi kemandirian pesantren ternyata aspeknya luas sekali dan ini menjadi atensi khusus dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Kami masih bersama dengan Pak Hasanuddin Ali, tenaga ahli dari Menteri Agama Republik Indonesia. Pak Hasan, kita lanjut ya Pak Hasan ya. Ya. Ini kalau ngomongin soal kemandirian artinya ada hubungannya dengan ekonomi, Pak. Sejauh mana sebenarnya kemandirian secara ekonomi di pondok pesantren saat ini, Pak? Ya. Jadi gini Mas Asrul, kita melihat pesantren kita kan jumlahnya luar biasa banyak ya. Menurut catatan Kementerian Agama itu jumlah pesantren kita di seluruh Indonesia itu sekitar 38.000 pesantren. Terus dengan jumlah santri sekitar 5 juta lebih gitu ya. Nah, kita sudah mencoba memetakan secara prospek ekonomi pondok-pondok pesantren ini yang jumlahnya 38.000 pesantren ini, dan memang kita melihat tidak merata dari sisi kemandirian pesantrennya. Ada pondok pesantren yang kita masukkan dalam kategori klaster 1, itu pondok pesantren yang sama sekali belum memiliki unit usaha. Jadi mereka pesantren-pesantren ini memang betul-betul mengandalkan dari sumber daya kiainya, ya, sumber daya kiainya dan juga sumber daya sumbangan dari Jariyah sebutannya gitu ya Pak ya? Iya, betul. Nah kemudian klaster kedua ini yang dia sudah punya 1 atau 2 pondok unit usaha gitu ya. Klaster 3 itu yang punya 3 sampai 4, kemudian klaster 4 itu yang sudah mandiri gitu, yang punya lebih dari 5 unit usaha. Nah, memang proporsi terbesar ini pondok pesantren kita itu ada di klaster 2 dan klaster 1. Jadi porsi terbesar memang sebagian besar pondok pesantren kita itu secara ekonomi itu belum terlalu bagus gitu ya. Nah, ini tentu berpengaruh kepada kualitas dari para pondok pesantren ini. Nah, program ini sebetulnya kemandirian pesantren ini kita gunakan untuk mengangkat ya para pondok pesantren yang di klaster 1-2 ini agar bisa naik ke klaster 3 atau bahkan sampai klaster 4 dengan memiliki unit-unit usaha yang bisa berkembang
yang juga bisa menopang 3 fungsi tadi, Mas Asrofi. Caranya bagaimana Pak agar bisa naik kelas itu, masuk ke klaster 3 atau klaster 4? Iya, jadi kita di program ini kita menggunakan 3 pendekatan, Mas Asrofi ya. Jadi yang pertama tentu kita akan melakukan pelatihan bisnis, ya, pelatihan bisnis mulai dari manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen SDM, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, itu kita juga membuat atau memberikan mereka modal usaha, ya, modal usaha yang dalam bentuk bantuan inkubasi. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita melakukan pendampingan. Jadi, pondok-pondok pesantren ini kita latih membuat unit usaha, membuat produk, gitu ya. Terus kemudian kita kasih bantuan inkubasi, bantuan modal. Kemudian yang ketiga, kita lakukan pendampingan agar unit usaha yang mereka buat itu bisa berjalan. Jadi 3 program ini sudah kita lakukan sejak tahun 2021 kemarin. Jadi 2021 kemarin kita melibatkan sekitar 106 pesantren. Kemudian tahun lalu, tahun 2022 itu 500 pondok pesantren. Dan tahun ini kita rencanakan 1.500 pesantren yang kita libatkan dalam program kemandirian pesantren ini, Mas. Ini yang ada di bayangan masyarakat secara umum ya, mungkin juga bayangan saya ya sebagai orang yang tahu dunia pesantren, terutama pesantren salafiyah Pak, yang masih tradisional. Pesantren itu dikenal sebagai tempat yang unit usahanya tuh masih agrikultur gitu Pak. Apakah hanya sektor agrikultur saja atau ada sektor lain yang juga dikembangkan mengingat tantangan dunia digitalisasi ini Pak? Betul sekali Mas. Jadi kita memang meminta ya para pondok pesantren ini untuk melakukan kajian ringan, ya, kajian sederhana tentang potensi di sekitar pesantren. Jadi kalau misalkan di pondok pesantrennya itu mayoritas adalah berbasis agrobisnis gitu ya, pertanian, perikanan atau peternakan, maka unit usaha yang mereka kembangkan ya harus berbasis itu. Kalau di sekitar pondok pesantren ternyata potensi ekonominya lebih ke jasa, misalkan printing atau laundry atau bahkan fotokopi gitu Pak ya biasanya Pak ya. Fotokopi ya kita minta mereka untuk membuat unit usaha berbasis. Jadi semua unit usaha yang dibuat oleh para pondok pesantren itu harus berbasis kepada potensi ekonomi masyarakat sekitarnya. Misalnya Mojokerto kan terkenal sebagai tempat industri kulit Pak ya. Mereka bisa bikin jaket kulit atau ikat pinggang, dompet, tas dan sebagainya. Betul. Jadi seperti itu pendekatannya. Betul sekali. Nah, kita membentuk tim 9 tim ahli, Mas. Jadi untuk mendampingi para pondok pesantren ini agar bisa menentukan kira-kira bentuk unit usaha seperti apa yang cocok buat pesantren. Jadi mereka harus buat proposal usaha, kemudian nanti dibuat perencanaan audit dan sebagainya sampai akhirnya bisa launching usaha. Itu semua nanti didukung dan juga didampingi oleh Kementerian Agama, Pak? Iya, betul. Jadi mereka untuk bisa ikut program kemandirian pesantren ini, mereka diwajibkan untuk membuat proposal dan rencana bisnis, Mas. Itu. Nah, proposal dan rencana bisnis ini yang kemudian dievaluasi oleh 9 tim ahli ini. Kemudian kalau lolos dan punya prospek baru masuk ke tahap berikutnya. Nah, ketika proposal itu misalkan tidak masuk akal gitu ya, tentu tim ahli akan menyarankan untuk berpindah ke unit usaha yang lain. Termasuk bila tidak prospektif maka tidak akan di-approve gitu Pak? Yes, betul Mas. Betul. Jadi mereka sekelas pondok pesantren yang notabene misalnya hanya pendidikan salafiyah atau ibtidaiyah gitu Pak ya. Tinggi-tingginya kan misalnya MAN gitulah. Tapi mereka sudah dituntut untuk bisa melakukan pekerjaan seperti mahasiswa untuk manajemen bisnis Pak? Ya, karena gini Mas Asrul. Jadi memang kita cukup ketat gitu ya untuk agar pesantren-pesantren ini betul-betul memiliki perspektif entrepreneurship yang bagus gitu ya. Maka kemudian
kita juga meminta para pondok pesantren ini nanti kalau sudah ikut gitu ya, itu pada akhirnya nanti membentuk yang namanya badan usaha milik pesantren, ya, badan usaha milik pesantren yang pengelolanya kita harapkan itu berbeda dengan pengelola pondok pesantren. Oke. Itu agar bisa berjalan lebih profesional gitu. Jadi ada lembaga pengawas di luar lah ibaratnya gitu Pak ya, tidak melulu Pak Kiainya nanti yang ngurusin. Betul. Outputnya bagaimana Pak? Kita tahu dong, karena sudah bekerja, sudah bertahun-tahun ya kemandirian ini. Outputnya bagaimana ini? Iya, kalau kita lihat dari 2 tahun terakhir ini memang ada beberapa pondok pesantren yang menunjukkan kinerja yang bagus gitu ya. Misalkan pondok pesantren Al-Amin di Dumai di Riau itu juga sangat bagus. Dia bahkan bisa membantu masyarakat sekitarnya untuk membuat produk-produk pertanian yang lebih bagus. Gitu. Terus kemudian juga contoh lagi di Lirboyo, ya pondok pesantren Lirboyo yang kebetulan mereka memilih memproduksi roti, ya, memproduksi roti yang kemudian ternyata setelah ikut ini berhasil memperbesar kapasitas produksinya. Dan juga ada pondok pesantren yang di Kalimantan Timur itu juga sangat bagus. Jadi secara umum hasilnya sangat variatif. Ada yang sangat bagus, ada yang masih perlu pendampingan, ada yang perlu penekanan pada aspek-aspek tertentu gitu ya. Nah, kita di Kementerian Agama selain pendampingan itu juga memberikan coaching kepada mereka. Jadi setiap tahun mereka dikumpulkan gitu ya, diundang atau didatangi oleh tim ahli ini untuk memastikan semua progres unit usaha itu berjalan dengan baik. Dan kita juga meminta mereka untuk lebih proaktif lagi gitu ya, untuk melihat peluang-peluang kerjasama dengan pihak-pihak lain, terutama dengan BUMN atau dengan kementerian lembaga lain atau juga dengan sektor-sektor swasta. Menarik ya, jadi anak lulusan pondok pesantren terkenalnya biasanya jadi lebih kalau orang Jawa Barat dan juga Jawa Tengah bilangnya penghulu lah ibaratnya. Nanti mereka bisa jadi entrepreneur karena sudah belajar entrepreneurship ketika di pondok pesantren dong Pak? Iya betul. Maka di program ini pun kita juga ada yang namanya program santripreneurship gitu. Jadi sebuah program yang memang ditujukan agar para santri ini itu juga memiliki sense entrepreneurship yang kuat sehingga nanti ketika selesai menjadi masyarakat kembali ya, selesai mondok pesantren itu juga bisa berwirausaha dengan baik. Nah, dari tadi kok gambaran wirausahanya masih agak-agak konvensional nih Pak. Kita tahu ya dunia digital, industri 4.0 bahkan sudah menuju 4.5 gitu. Apakah ada pendekatan ke sana sehingga nanti bisa menjawab tantangan digitalisasi dunia, Pak? Nah, ini menarik, Mas. Jadi bahwa tadi saya mengatakan kita memiliki 9 tim ahli gitu ya, yang secara background keilmuan itu berbeda-beda. Nah, 2 dari 9 tim ahli ini adalah mereka yang memiliki kapasitas keilmuan di bidang digital marketing. Gitu ya. Nah, ada Mas Romzi yang masih sangat muda, ya, itu dia termasuk salah satu penggerak digital di Indonesia. Terus kemudian ada Mas Rafiq Ali yang juga memiliki kapasitas di bidang digital gitu ya, termasuk media digital, sosial media dan lain-lain. Nah, salah satu materi pelatihan yang kita lakukan kepada para pondok pesantren ini itu adalah terkait bagaimana mengoptimalkan potensi dunia digital ini gitu. Dan yang kedua yang menarik lagi adalah bahwa kita sudah menyiapkan di Kementerian Agama semacam katalog bagi pondok pesantren ini yang ingin menampilkan produk-produknya di dunia digital gitu, Mas. Jadi nanti bisa terserap langsung, misalnya ada BUMN atau misalnya pemerintah daerah ada pengadaan, ternyata juga pondok pesantren bisa ikut tender ya Pak ya? Iya betul. Jadi memang kita sekarang katalog yang kita kembangkan masih belum sampai pada transaction base ya, masih hanya sebatas
ingin menunjukkan bahwa pesantren ini produknya ini. Tapi kedepannya kita akan kembangkan sehingga dashboard ini atau e-katalog ini bisa bertransaksi semacam e-commerce pada umumnya. Ya, minimal kan sudah ada step itu ya, dasar itu sudah dibangun, kan tinggal nanti perkembangan ke depan pasti akan ada perubahan yang lebih baik. Jadi kalau kita ngomongin anak pesantren, tidak perlu khawatir dong, para ibu, para bapak, orang tua yang takut nanti ketika lulus dari pondok pesantren, anaknya hanya bisa ngaji saja, nggak bisa ilmu dunia ini, Pak? Nggak perlu, Mas. Jadi, saya yakin para orang tua atau anak-anak yang belajar di pondok pesantren itu, secara kemampuan keilmuannya justru lebih komplit dibanding anak-anak yang sekolah di madrasah atau di sekolah pada umumnya, Mas. Karena keilmuan dari sisi agama juga kuat, kemudian juga di ilmu-ilmu umum itu juga akan kuat. Jadi ikhtiar kita adalah menyiapkan alumni-alumni pondok pesantren ini bisa bermanfaat dan juga bisa berkontribusi secara lebih aktif di lingkungan masyarakat sekitar di berbagai sektor pekerjaan, Mas. Ada yang di sektor pertanian, ya dia bisa ahli di pertanian, di sektor di dunia digital dia bisa berkarir di dunia digital, atau bahkan menjadi seorang wirausaha juga bisa. Atau jadi penyiar ya, karena penyiar dulu juga pernah nyantri juga itu ya, zaman SD dan juga SMP. Artinya tidak ada menutup kemungkinan hanya jadi ustadz saja atau mungkin jadi marbot masjid saja. Ngaji gitu aja enggak. Ini ngomongin soal bagaimana pemberdayaan lingkungan, Pak. Karena kalau pesantren nanti hanya pesantren yang bisa mandiri, rasanya tidak komplit. Karena lingkungan pondok pesantren itu satu bagian yang ekosistemnya satu utuh. Jadi tidak mungkin bisa terlepaskan pondok pesantren dengan lingkungan pondok pesantren. Sudah sejauh mana memberikan impact ke masyarakat luas, Pak? Ya, ini menarik, Mas. Jadi saya membaca begini, bahwa betul sekali pondok pesantren itu dalam sejarahnya memang tidak bisa dilepaskan dari lingkungan masyarakatnya. Jadi antara pesantren dan masyarakat itu satu kesatuan yang utuh begitu. Nah, salah satu roadmap yang sudah kita bangun terkait kemandirian pesantren ini, di tahun ini kita ingin menjadikan pesantren ini sebagai community hub secara ekonomi baik di lingkungan masyarakat sekitarnya maupun juga dengan pesantren-pesantren yang lain. Jadi kalau dulu, Mas, pesantren itu berjejaring dengan pesantren lainnya itu hanya pada dua aspek, yaitu aspek sanad keilmuan dan juga aspek nasab keturunan. Nah, kita melalui kemandirian karena kiainya saudaraan ya, kalau sekarang sudah nggak melulu itu ya, Pak ya? Betul. Nah, sekarang kita ingin mengembangkan satu lagi, jejaring pondok pesantren yang berbasis dunia usaha, berbasis ekonomi dan berbasis bisnis. Sehingga nanti misalkan nih pesantren A membutuhkan bahan baku apa, bisa ngambil dari pesantren yang lainnya. Gitu. Menarik tuh, Pak. Misal ya, ini pesantren di daerah Pekalongan dengan pesantren di daerah Purbalingga itu kan dekat tuh, Pak ya. Yang satu memproduksi sajadah misal, yang satu memproduksi akar wangi, karena bahan dari sajadah akar wangi kan ada juga di daerah Purbalingga. Mereka bisa kolaborasi kan? Betul. Jadi itu yang tahun ini kita coba kembangkan, karena kita sudah punya beberapa database pesantren yang secara unit usaha prospeknya dan sudah bagus gitu ya. Dan kita akan coba jaringkan dengan pesantren-pesantren yang lain. Sehingga ekosistem yang tadi Pak Kastrofi sampaikan itu betul-betul terjadi antara pondok pesantren dengan pondok pesantren yang lainnya, dan juga antara pondok pesantren dengan masyarakat sekitar. Jadi goals-nya apa, Pak? Kalau sudah sesuai dengan cita-cita, goals-nya apa? Ya, tentu adalah kita ingin pesantren ini betul-betul mandiri secara ekonomi. Jadi tidak perlu hanya mengandalkan pada sumbangan atau jariah, Mas. Terutama kalau event-event politik ini banyak disamperin nih pesantren-pesantren nih. Iya. Katanya buat narik perhatian dan juga simpati masyarakat, Pak ya, kelihatan beragama gitu. Iya, betul. Nah, kita ingin pondok pesantren ini secara ekonomi, secara kemampuan finansial itu mampu mandiri, sehingga kualitas dari pendidikan, kualitas dari dakwah itu bisa berjalan dengan baik,
dan pada akhirnya bisa juga berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat di sekitar pondok pesantren. Saya sih berpikir seperti ini, Pak. Justru malah ketika pesantren mandiri artinya akan membantu pemerintah alias meringankan beban pemerintah. Mandiri artinya nanti kan bisa hidup sendiri, tidak butuh bantuan pemerintah untuk menghidupi. Pemerintah kan banyak banget kebutuhan untuk bisa mencukupi yang lain, Pak, ya? Betul. Jadi kan memang dalam sejarahnya pesantren itu sebetulnya sejak dulu lebih independen terhadap pemerintah, Mas ya. Nah, kita ingin kemandirian pesantren ini, pesantren mandiri ini juga pada akhirnya bisa lebih mandiri lagi dan kemudian juga bisa berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi Indonesia, Mas. Jadi kalau misalkan jejaring ekonomi pesantren ini bagus, kuat gitu ya, tentu kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi juga akan tinggi. Dan pada akhirnya secara tidak langsung juga membantu pemerintah dalam pembangunan ekonomi. Kalau ada unit usaha, maka akan ada uang yang bisa digunakan sebagai operasional. Misalnya tidak ada cerita kemudian pondok pesantren katanya jorok gitu, Pak ya. Tidak ada kan seperti itu ya? Iya betul. Jadi tentu kualitas pendidikan ini kan kita bicara soal fasilitas, soal infrastruktur, terus kemudian juga soal sanitasi itu juga masuk di situ, Mas. Jadi dulu kan ada cerita kalau santri itu kalau masuk pondok pesantren belum sakit kulit, gitu, belum sakit. Katanya kalau nggak gudikan itu bukan santri, Pak, katanya. Iya. Nah, mudah-mudahan kayak begitu tidak terjadi lagi, Mas. Itu kan salah satu tanda kalau misalkan secara kualitas fasilitas sudah bagus, berarti persoalan-persoalan terkait kesehatan juga nggak ada lagi. Tapi tantangannya adalah sebenarnya seperti ini, Pak. Di masyarakat sekarang, tidak semua pesantren itu punya misalnya lembaga atau yayasan atas nama tersendiri atau punya badan hukum. Sementara yang bisa dibantu oleh pemerintah kan yang punya badan hukum sehingga ada pertanggungjawabannya. Bagaimana proses itu nanti bisa dilalui dulu, Pak? Ya tentu gini, Mas. Kita proses untuk ikut program kemandirian pesantren memang kita mewajibkan pesantren-pesantren yang memiliki izin operasional, IJOP di Kementerian Agama. Nah, tentu kita mendorong juga pesantren-pesantren yang lain yang belum punya izin operasional, gitu ya, belum ada izin di Kementerian Agama juga ikut mendaftar. Karena satu-satunya cara untuk ikut program ini ya harus terdaftar di Kementerian Agama. Gitu. Dan memang kita meminta, kebetulan Kementerian Agama ini kan tangannya sangat sampai ke Kementerian. Tangannya banyak, Pak ya, karena kantor Kementerian Agama ada di kabupaten dan kota. Iya, nah kita minta teman-teman di kabupaten, di provinsi itu untuk juga mendekati pondok-pondok pesantren lain yang ingin terlibat di program ini. Yang masih salafiyah berarti bisa langsung bikin ini, Pak ya, badan hukumnya, kemudian nanti bisa daftar untuk bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Sayang kan kalau tidak dimanfaatkan, betul. Ya, Pak Hasan ya. Betul. Jadi kita sangat terbuka lebar, Mas, untuk program ini. Jadi kemarin ini dari 1.500 yang target tahun ini yang daftar itu sampai 3.500. Wow. Gitu. Jadi dari 3.500 pondok pesantren kita evaluasi untuk mendapatkan 1.500. Nah, tahun depan itu rencananya 2.000 pondok pesantren. Gitu. Jadi bertahap sampai 2024 terjadi peningkatan untuk jumlah pondok pesantren yang dilibatkan di program kemandirian ini, Mas. Dan lama-lama semua pondok pesantren mandiri ya, sehingga bisa meringankan beban pemerintah ya, Pak. Yes, betul sekali, Mas. Iya. Bagaimana memastikan agar keberlanjutan itu ada, termasuk tetap kokoh, Pak, di masa depan? Karena untungnya banyak, bukan hanya pesantren yang nanti mandiri, tapi juga masyarakat yang juga berdaya, masyarakat di lingkungan pesantren, masyarakat umum secara luas. Bagaimana memastikan keberlanjutannya, Pak? Ya tentu karena ini program yang menurut saya sangat baik dan sebenarnya gini, Mas, program ini originalitasnya memang dari Menteri Agama. Gitu. Jadi karena beliau kan lahir dari pondok pesantren dan besar dari pondok pesantren dan melihat bahwa pesantren ini perlu diberdayakan, perlu dibantu sehingga muncul program kemandirian pesantren ini. Gitu. Nah tentu karena program ini sangat bagus dan kemudian juga dampaknya juga sudah mulai terlihat, ya.
beberapa kali kita melakukan pameran terkait produk-produk hasil produk kemandirian pesantren ini, hasilnya juga sangat bagus gitu. Nah, tentu program yang sangat bagus ini tentu kita berharap nanti pada akhirnya 38.000 pondok pesantren yang terdaftar ini juga semuanya bisa punya sama gitu ya keadaannya ya. Iya. Iya, beberapa waktu lalu saya sempat baca sebuah artikel di mana sebuah pondok pesantren itu mendapatkan bantuan dari Kementerian SDM berkaitan dengan sumber energi. Ada yang dapat energi solar panel, ada yang dibuatkan energi pembangkit listrik tenaga air secara mini sehingga bisa meringankan bebannya. Artinya selain juga dengan usaha, mereka juga sudah punya visi masa depan yang panjang ya pondok pesantren. Kalah kami nih Pak. Betul, betul. Nah, misalkan 2 minggu yang lalu Mas, kita mengumpulkan semua stakeholder ya, termasuk kementerian lembaga yang punya program di pondok pesantren. Kita kemarin mengumpulkan dari SDM ada, dari pertanian, Kementerian Pertanian ada, di Menkop ada, dari Kemensos mungkin Pak ya. Ya. Jadi semua kementerian lembaga kita undang. Itu dalam rangka untuk melakukan sinergi dan kolaborasi. Apa nih yang bisa dikerjasamakan antara pesantren-pesantren ini yang ikut program kemandirian pesantren disambungkan dengan kementerian lembaga lain yang juga punya program dengan pesantren. Dan juga nanti kita akan sambungkan juga dengan teman-teman di BUMN, Mas. Termasuk dunia swasta, Pak, karena CSR juga sangat membantu, Pak. Betul sekali. Jadi BUMN, dunia usaha dari sektor swasta, nanti kita akan gabungkan gitu dengan pondok pesantren ini. Wah, boleh tuh ajak-ajak Elsinta. Ini ada sebuah pernyataan dari Pak Hari di Cilincing, Pak Hari Usman. Dari dulu pondok pesantren itu tidak tergantung pada bantuan pemerintah, bahkan ada pesantren yang tidak mau untuk menerima bantuan pemerintah karena takut subhat bantuannya dan tidak independen, Pak. Ini sebenarnya sebuah pertimbangan yang baik buruknya bisa tergantung dari penerima dan juga yang memberikan bantuan. Tapi bagaimana memastikan kemudian independensi itu masih berjalan meskipun diberikan bantuan, Pak? Ya, tentu gini, Pak. Jadi kita melihat, kita juga pernah mengalami, Mas. Jadi tahun lalu itu ada satu pondok pesantren di Tulungagung yang pesantren ini santrinya banyak. Terus kemudian cukup terkenal juga. Sama teman-teman Kemenak di Tulungagung diminta untuk ikut program ini nggak mau, menolak, gitu ya, nggak mau karena itu tadi banyak faktor ya, banyak alasan. Nah tentu sejak dulu memang betul sejak zaman sebelum merdeka pun pondok pesantren itu relatif mandiri dan tidak tergantung kepada siapapun. Nah makanya di program ini pun, di program kemandirian pesantren ini kita tidak ada klausul apapun, Mas. Misal syaratnya tidak boleh mengkritisi pemerintah, misal gitu, Pak. Ini hanya misal ya? Nggak ada, sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak ada. Justru kita ingin meningkatkan kontribusi pondok pesantren ini terhadap lingkungan masyarakat, dan kalau unit usahanya sudah bagus, sudah bisa mandiri, udah kita lepas, kita tidak ikut-ikut lagi. Jadi Kementerian Agama hanya sampai memastikan pondok pesantren ini bisa mandiri, punya unit usaha yang bagus, dan setelah itu ya diserahkan masing-masing ke pondok pesantren. Ini sebuah ikhtiar masa depan, mudah-mudahan terjaga ya, karena pondok pesantren adalah ciri khas pendidikan di Indonesia. Di negara lain tidak banyak yang menggunakan ciri seperti pondok pesantren. Pak Hasanuddin, terima kasih. Pak Hasanuddin, ada mungkin yang terakhir mau disampaikan ke pendengar Elsinta agar yakin bahwa anaknya punya masa depan ketika dipondokkan, Pak? Ya, buat para pemirsa yang berbahagia, kita tahu bahwa pondok pesantren ini adalah institusi pendidikan yang tertua di Indonesia dan juga paling khas di Indonesia. Dan pondok pesantren sekarang sudah bertransformasi, beradaptasi dengan perkembangan zaman. Pondok pesantren yang dulu stigmakan tradisional dan lain, sekarang sudah mulai berubah dengan mengikuti pendidikan-pendidikan yang lebih modern. Maka bagi orang tua tentu ini kesempatan yang baik ya untuk mendapatkan bagi anak-anaknya pendidikan yang berkualitas, baik dari sisi agama maupun dari sisi pendidikan umum. Jadi tidak perlu lagi bagi para orang tua untuk memondokkan anaknya di pondok pesantren. Itu saja, Mas. Dulu mungkin dapur, sekarang sudah ada di teras, jadi pastikan Anda tetap percaya dengan pondok pesantren. Itu harapan kami semua. Pak Hasanuddin Ali, terima kasih atas waktunya. Tetap sehat, Pak Hasanuddin Ali ya.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia Pesantren di Radio. Pastikan Anda terus menyimak ya Pesantren di Radio, sebuah kajian yang sangat menarik tentang dunia pesantren yang hanya hadir di Radio El Sinta. Pesantren di Radio. Program ini terselenggara atas kerjasama Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam